alasan. Jangan kau sakiti dirimu sendiri. Kesehatan itu penting. Bukankah kau sudah berjanji akan berhenti merokok? Jangan-jangan kau pun masih tidur larut malam ya? Kasihani badanmu, sayangi hidupmu. Sudahlah, hidup normal saja. Serentetan pertanyaan tidak juga membuat Satria menjawab. Dia bingung, lidahnya keluh. Dia sangat mencintai kekasihnya. Dia akan berbuat apa saja untuk perempuan yang menyukai hujan itu. Dia sangat mencintainya. Cintanya tanpa syarat apapun. Tulus. Tetapi melarangnya merokok sangat keterlaluan juga. Asalnya dia dan rokok sudah menjadi sepasang kekasih jauh sebelum dia mengenal Ayu, perempuan yang dilahirkan hujan. Seperti biasa, percakapan mereka didominasi dengan diam. Hanya diamlah cinta mereka. Sepertinya cinta tidak harus diungkapkan dengan kata-kata. Cukuplah perasaan dan hati yang bercakap-cakap dengan penuh rasa mengerti. Dan hujan, itu adalah tanda cinta mereka. Ayu, perempuan yang dilahirkan hujan, dan Satria adalah isyarat tentang hujan itu. Satria kini merasa sendiri ketika kemarau yang sudah berbulan itu melenyapkan Ayu. Perempuan itu kini menjadi hujan seutuhnya. Dia dibawa udara menjadi uap air, melayang dan kekal bersama awan dalam komposisi yang sempurna. Dia akan diturunkan dimanapun yang dia mau. Dia akan menjadi apapun. Dia akan turun menjadi titik gerimis, menjadi hujan deras, menjadi putih salju, bahkan menjadi hujan petir dan angin. Ayu sudah pergi bersama hujan, meninggalkan Satria dengan penyakit paru-parunya yang parah. Bulan ini, Satria menunggu hujan. Dia ingin bertemu dengan Ayu. Tapi ini bulan Juni. Katanya tidak akan ada hujan turun. Benarkah? Satria kecewa. Dia berharap bertemu Ayu dengan biang lala yang indah. Barangkali Ayu sudah lupa dengan dirinya, pikir Satria. Kekasihnya, kesatrianya, ramanya, pandawanya, Prana Citranya, Romeonya, isyarat hujannya. Satria makin terhenyak dengan kekecewaan itu. Dia akan berusaha menemui Ayu dengan cara apapun. Warga desa Cisupa sudah menganggap Satria gila, tidak waras. Harusnya dia dipasung, supaya tidak menakuti anak-anak desa, kata orang-orang desa. Ibu Satria selalu menasehati anak sematawayangnya kalau Ayu bukan anak dari sang hujan. Ayu manusia biasa. Dia tidak berubah menjadi titik-titik air. Ayu seorang perempuan desa yang lugu. Dia sudah meninggal. Ayahnya sering memarahi anaknya itu karena sering bertingkah sangat aneh ketika hujan turun. Dia akan berlari menjemput hujan dengan senangnya. Bahkan, tidak jarang dia telanjang. Dia tersenyum, dia tertawa, kemudian dia menangis. Semuanya hanya dalam hujan. Di luar suasana hujan, dia akan kembali normal, sama halnya dengan orang lain. Hidup biasa. Menjadi satria, sarjana lulusan Fakultas Hukum yang sangat cerdas. Tutur katanya santun, logikanya sangat prima, walaupun tubuhnya sangat kurus karena digerogoti penyakit paru-paru. Tapi, Satria tetaplah kesatria dengan segala pribadinya, yang tidak dimengerti bagi keluarga dan warga desa Cisupa.
Dia tidak hanya kesatria, tetapi pahlawan. Pernah dalam satu kasus sengketa tanah, Satria berdiri paling depan menghadapi para pejabat tanah yang arogan. Satria membela warga Cisupa. Dia menjadi kesatria. Kesatria dengan penyakit paru-paru. Satria adalah teladan bagi anak-anak desa yang hanya mengenal sawah dan sungai. Pendidikan paling tinggi bagi anak-anak desa Cisupa yang hanya bersekolah sampai tingkat SMP. Itu sudahlah cukup. Maka, ketika Satria mendapatkan gelar sarjana hukum, sontak dia menjadi idola baru. Penyelamat desa. Dia pahlawan. Satria menyadari bahwa dia adalah kebanggaan warga desa. Pernah dalam suatu rapat sesepuh desa Cisupa, Satria didapuk menjadi pemuda paling berhasil. Orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba menjodohkan anak gadisnya untuk diperistri Satria. Satria hanya mencintai Ayu, Bu. Biarkan saja gosip itu beredar. Satria akan tetap menunggu Ayu, ungkap Satria pada suatu waktu. Ayu adalah anak perawan Pak Hamid, pensiunan tentara yang kini lebih tenang bekerja sebagai petani. Banyak gosip miring tentang Pak Hamid. Konon, Pak Hamid adalah tentara yang desersi. Dia kabur dari medan peperangan, atau bahkan ada gosip yang lebih dahsyat lagi perihal Pak Hamid yang tinggal di desa Cisupa berdua dengan Ayu saja. Pak Hamid itu bukan pensiunan tentara loh. Lah, wong posturnya saja pendek, mana ada tentara pendek begitu, ya kan? Begitu banyaknya cerita mengenai keluarga Pak Hamid. Dan tentu saja, Ayu yang katanya adalah anak janda, anak haram, anak di luar pernikahan. Anggapan-anggapan miring itu seringkali tidak dianggap apa-apa oleh Satria. Dia bergeming. Cintanya pada Ayu tidak bisa disubstitusi dengan apapun. Mengenai kapan dan bagaimana Satria ketemu Ayu, inilah takdir dari Yang Maha Baik. Tuhan mempertemukan mereka di bawah rintik hujan. Ayu sangat mencintai hujan. Semua warga Cisupa mengetahui itu. Apabila hujan tiba, maka sudah dapat dipastikan Ayu akan dengan gembira berada di bawah rintiknya. Ayu akan lama-lama berada dalam basahnya hujan. Ayu memang perempuan yang dilahirkan hujan. Mungkin itulah julukan warga desa Cisupa. Karena dilihat dari asal-usul Ayu yang tidak jelas, dia tidak pernah mengenal sosok ibunya. Konon, ibunya adalah bidadari yang mandi di sebuah telaga. Kemudian Pak Hamid, ayah Ayu, mengambil selendang bidadari tersebut. Untuk itu mereka mengikat janji menikah sebagai suami istri hingga Ayu lahir. Setelah itu, bidadari itu akan kembali melesat ke kahyangan, kembali menjadi hujan. Satria tidak gila, Bu, ucapnya ketika sang ibu berlinang air mata sambil sesekali mengusap kepala anaknya itu. Satria sedang menjemput Ayu, Bu. Suatu hari nanti Satria juga akan berubah menjadi hujan. Begitu yang dikatakan Satria kepada ibunya yang memang sangat mencintai anaknya tersebut. Anak yang dulu sangat dielu-elukan sebagai pelita dalam keluarga, sosok Satrio Piningit, sang pembawa kebahagiaan dan pahlawan dalam keluarga. Konon, itulah salah satu alasan mengapa ayah Satria menamakannya Muhammad Satria. Ayahnya membela mati-matian, menyekolahkan Satria sampai menjadi sarjana hukum, menjual sawah, menjual ternak, menjual hasil panen, sampai menggadaikan harga diri demi sekolah Satria. Dia ingin anaknya menjadi seorang sarjana. Ya, sarjana, tanpa dia mengerti apa makna sarjana itu. Suatu hari, hujan lebat mengakibatkan banjir di desa Cisupa. Hujan berhari-hari membuat tanggul sungai jebol. Air menggenangi desa Cisupa. Baru kali ini, desa itu banjir hebat. Sebagian warga mengungsi di balai desa dan kecamatan. Akibat dari banjir itu, 5 orang hanyut dan belum diketahui nasibnya.
Puluhan rumah terendam banjir. Puluhan anak-anak kehilangan harapan untuk bersekolah. Karena sekolah dasar satu-satunya yang berdiri di atas tanah, di bantaran sungai, hanyut entah kemana. Sekolah itu hanyut tanpa bekas, tanpa jejak. Semua warga desa sangat sedih atas tragedi jebolnya tanggul yang mengakibatkan banjir tersebut. Akan tetapi, Satria sangat bahagia. Dia senang karena dalam benaknya, ketika hujan terus-menerus turun, berarti Ayu mengunjungi dia. Saking bahagianya, Satria tertawa terbahak-bahak ketika salah satu korban banjir yang hanyut ditemukan setelah 36 jam kejadian. Dia menari, dia menyanyi, dia tertawa, dia berguling-guling. Warga desa Cisupa sudah habis rasa sabarnya. Dia menganggap Satria memang gila, hilang akal, dan sinting. Bahkan, saking marahnya, Pak RT hampir saja mengayunkan balok bekas kaki kursi ke arah Satria. Maklumlah, korban yang baru ditemukan itu adalah anak sematawayang Pak RT. Untung saja, ribut-ribut itu dapat dilerai oleh warga yang masih memaklumi Satria. Demi cintanya pada Ayu, Satria mampu menjadi apapun, menjadi siapapun. Hujan deras berhari-hari itu membuat Satria merasa bebas, melayang, trench. Hujan itu membentuk bayangan biang lala yang begitu menariknya, begitu berwarnanya, begitu mengesankannya. Di dalam hujan tersebut, Satria sungguh melihat Ayu. Ayu turun dengan gaun berwarna ungu. Dia turun melalui titik-titik hujan yang begitu rindainya. Turunnya teramat memesona Satria. Alam mendadak berhenti berpusing. Dia mengambang di antara galaksi-galaksi yang mengalir. Biarpun hanya dalam pandangan seperti bunga yang kehilangan wangi dan layu demi menggugurkan kelopak-kelopaknya. Satria menari dengan kesadaran sang sufi. Dengan anggur kasih, cintanya kepada Ayu membuatnya mabuk. Cintanya begitu parah. Hujan yang maha hebat membuatnya semakin bergairah. Dia bersemangat berputar-putar sambil menengadahkan kepala menikmati setiap tetesan air yang mengguyur tubuhnya. Dia kuyup, dia orgasme. Hujan reda, Satria merasa kepalanya begitu pusing. Kedua matanya berkunang-kunang. Sayup-sayup terdengar suara ibunya. Parau memanggil-manggil namanya. Badannya begitu lemah, tenggorokannya tercekat, sulit menjawab panggilan ibunya. Di sekeliling, dia melihat biang lala yang indah dan terlihat Ayu turun dengan gaun berwarna ungu. Dia tersenyum. Sepersekian detik, Satria merasakan semua mendadak menjadi gelap. Gelap, segelap-gelapnya. Diiringi tangis ibu Satria, warga desa Cisupa merelakan kepergian korban jebolnya tanggul yang belum ditemukan dari banjir 7 hari yang lalu itu. Jadilah hujan itu, nak. Berikanlah hujan itu untuk Ayu, ucap ibu Satria di tengah tangisannya. Bandung, 2 Juli 2024.